9 kuali melangkah ke langit. 9 hantu tripod yang berharga ini melambangkan setiap bidang alkimia, dari tripod pertama hingga ke-9. Jika Fang Lin ingin menjadi master alkimia tertinggi, ia harus melewati 9 anak tangga tripod ini dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, banyak sekali orang yang memandang Fang Lin. Tidak seorang pun berani mengganggu mereka. Mereka semua menantikan kelahiran Sang Alkemi Agung. Fang Lin tersenyum dan melangkah ringan, dan dia sudah berada di anak tangga 9 kuali. Setiap langkah yang diambilnya sangat lambat, tetapi juga sangat mantap. Berdiri di setiap anak tangga, Fang Lin akan berhenti sejenak, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih intens dengan setiap langkah yang diambilnya, menyilaukan bagaikan siang hari. Ketika Fang Lin melangkah ke anak tangga ke-9 dari kuali harta karun di bawah pengawasan ketat dari orang banyak, suara dengungan rendah seakan terdengar dari akhir waktu, dan cahaya dari langit jatuh dan memercik ke tanah 8 hutan belantara. Pada saat ini, sosok Fang Lin telah menghilang dan menyatu dengan cahaya keemasan yang sangat kaya. 9 anak tangga tripod harta karun itu pun terbenam dalam cahaya keemasan. Setelah waktu yang tidak diketahui, sekumpulan api muncul dari cahaya keemasan. Meski tampak seperti api biasa, api itu memengaruhi jiwa dan api kehidupan di tubuh semua alkemis yang hadir, dan melonjak keluar dari tubuh para alkemis itu. Dalam sekejap, api ramuan kehidupan jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas langit, memuja api dalam cahaya keemasan. Titik. Tak peduli apapun level api pil jiwa dan kehidupan, bahkan nyala api dahsyat yang diciptakan oleh langit dan bumi, kini dikalahkan oleh kecemerlangan nyala api emas. Ini adalah api terkuat antara langit dan bumi, api jiwa tertinggi yang hanya dimiliki oleh Fang Lin, master alkimia tertinggi. Ia melampaui jangkauan api ramuan kehidupan jiwa dan menghancurkan semua api di dunia. Ia dapat membakar langit di atas, merebus laut di bawah, dan juga dapat memurnikan semua jenis ramuan. Ketika kuali matahari bulan muncul, energi spiritual langit dan bumi terus berkumpul di dalam kuali suci ini, dan api jiwa tertinggi dalam cahaya keemasan juga menyapu dan bertabrakan dengan kuali matahari bulan. Kemudian, api jiwa tertinggi terlihat menyala di kuali matahari, bulan, dan alam semesta, seolah-olah sedang menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan ramuan. Cahaya keemasan itu menyusut, dan Fang Lin muncul lagi, melompat langsung ke dalam kuali matahari dan bulan. Seketika api menyelimuti tubuh Fang Lin. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir, dan bahkan Bai Qingsui sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Lin. Tanpa dia sadari, bahwa ini adalah proses yang diperlukan untuk mencapai Dansun. Fang Lin bukan lagi Fang Lin yang sama seperti sebelumnya. Sekarang setelah dia mencapai alam tertinggi, dia harus menggunakan api jiwa tertinggi untuk memurnikan jiwanya sendiri. Ini adalah proses yang panjang, tetapi pada titik ini, selama dia tidak diganggu, Fang Lin tidak akan memiliki masalah dalam mencapai Dansun. Tidak masalah, dia akan keluar dalam setahun. Fang Qingye akhirnya muncul dan berkata kepada kepala istana tua dan yang lainnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Qingye, kepala istana tua dan orang-orangnya akhirnya merasa lega. Fang Qingye mengangkat kepalanya dan menatap Fang Lin yang berada di kuali alam semesta matahari bulan. Wajahnya tampak tenang, tetapi dia tidak tahu apa yang dirasakannya dalam hatinya. Ada beberapa hal yang bahkan belum diceritakan Fang Qingye kepada istrinya Bai Qingsui, dan dia tidak tahu bagaimana cara menceritakannya kepada Bai Qingsui. Tetapi hari ini, melihat Fang Lin akhirnya sampai pada langkah ini, Fang Qingye tahu bahwa ia harus memberitahu Bai Qingsui tentang banyak hal yang telah disembunyikannya. Bagaimanapun, dia adalah ibu Fang Lin. Secara alami, selama tahun ini, 2 orang kuat dari istana Dansheng dan kota Baidi akan berjaga bersama untuk menghilangkan segala risiko dan tidak membiarkan siapapun atau kekuatan apapun mengganggu Fang Lin. Selama periode ini, Bai Qingsui juga belajar beberapa hal dari Fang Qingye yang belum pernah diketahuinya. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Di dalam istana Dansheng, Bai Qingsui menatap Fang Qingye dengan bingung dan berteriak dengan marah. Fang Qingye berkata dengan ekspresi rumit, sebelumnya, aku khawatir akan terjadi banyak kejadian tak terduga, tapi Fang Lin sudah sampai pada titik ini, jadi aku tidak bisa lagi menyembunyikannya darimu. Bai Qingsui tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan memukul Fang Qingye dengan keras. Fang Qingye tidak menghindar atau menghindar, dan langsung dipukul di wajahnya oleh Bai Qingsui. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk menetralkan kekuatan pukulan Bai Qingsui. Dengan suara keras, Fang Qingye mundur dengan bekas luka yang dalam di wajahnya. Bahkan sebagai seorang master bela diri, dia tidak dapat menahan kekuatan pukulan Bai Qingsui. Tapi itu saja, sekalipun Fang Qingye tidak menggunakan kekuatan apapun, Bai Qingsui tidak akan mampu menyakitinya hanya dengan fisik bela dirinya saja. Saya khawatir di dunia ini,
Bai Qingsui adalah satu-satunya orang yang dapat mengalahkan Fang Qingye dan Fang Wuzun jika mereka tidak setuju satu sama lain. Untungnya tidak ada orang lain yang hadir pada saat itu, kalau tidak mereka mungkin akan terkejut melihat pemandangan ini. Jika terjadi sesuatu, tidak bisakah kita menghadapinya bersama? Apakah kamu harus melibatkan Lin Er? Bai Qingsui berkata sambil menggertakkan giginya, matanya penuh kesedihan. Fang Qingye tidak tahan melihat ekspresi Bai Qingsui, jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata, ada beberapa hal yang bahkan aku tidak bisa hentikan. Lin Er ditakdirkan untuk mengambil jalan ini. Omong kosong, jika kau pergi dan membasmi lelaki tua Mo Souhei sekarang, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Bai Qingsui mengutuk. Satu-satunya orang di bawah Martial Lord yang berani memanggil Mo Souhei orang tua mungkin adalah Bai Qingsui. Fang Qingye menggelengkan kepalanya jika aku memaksanya ke dalam situasi yang putus asa, orang-orang di dunia akan terlibat, dan banyak orang akan mati. Wajah Bai Qingsui menunjukkan ekspresi kesal. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan Fang Qingye? Namun dia sebenarnya marah dalam hatinya. Mengapa anaknya harus menanggung beban seberat itu? Mengambil risiko sebesar itu? Jika memungkinkan, dia lebih suka menggantikan Fang Lin sendiri, tetapi sayangnya ini tidak mungkin. Ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan Bai Qingsui, meskipun dia adalah orang terkuat di bawah Martial Lord. Jangan khawatir, jika situasinya benar-benar tak terkendali, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Fang Qingye berkata, nadanya lebih tegas dari sebelumnya. Bai Qingsui tahu bahwa Fang Qingye tidak mengatakan hal ini hanya untuk menyenangkan hatinya, tetapi dia telah mempersiapkan diri untuk hal ini. Selama keadaan berada di luar kendali Fang Qingye, dia akan menyelamatkan nyawa Fang Lin dan membiarkannya terus hidup, bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya. Bai Qingsui juga sangat jelas bahwa jika saat itu benar-benar tiba, apa yang harus dikorbankan Fang Qingye akan sangat berat. Nyawa seluruh makhluk hidup di dunia harus ditukar dengan nyawa putranya. Sebagai seorang master bela diri tertinggi yang disegani dunia, Fang Qingye telah melakukan yang terbaik dan menempuh jalan yang tidak bisa kembali demi semua makhluk hidup. Sebagai seorang ayah, Fang Qingye juga memiliki batasannya sendiri. Saat Fang Lin menemui jalan buntu, Fang Qingye akan membuat pilihan. Sekalipun ia menjadi pendosa selamanya, Fang Qingye tidak akan pernah menyerah demi putranya. Bai Qingsui tidak tahan mengatakan apapun lagi. Dia bisa memahami tekanan yang dialami Fang Qingye. Dia tidak ingin kehilangan satu pun dari dua pria yang paling berarti dalam hidupnya. Setahun kemudian, Fang Lin keluar dari pengasingannya dan menjadi master alkimia tertinggi. Hal pertama yang dilakukan Fang Lin setelah menjadi master alkimia adalah mulai memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati. Menurut Fang Lin, ia yakin ikatan antara kehidupan dan kematian pada makhluk hidup tidaklah tak terpatahkan, hanya saja belum ditemukan caranya. Dan dia telah menemukan cara untuk mematahkan belenggu kehidupan dan kematian, dan dia ingin mewujudkannya untuk menyempurnakan pil transenden yang dapat memungkinkan orang untuk mematahkan batasan kehidupan dan kematian. Apa itu transendensi? Terbebas dari kelahiran dan kematian, tidak memasuki siklus reinkarnasi, dan hidup selamanya berarti melampaui, dan pil reinkarnasi hidup dan mati adalah pil transendensi dalam arti sebenarnya. Ketika Fang Lin mengemukakan idenya, tentu saja ia memiliki banyak pendukung, tetapi banyak juga yang meragukannya. Lagi pula, kedengarannya terlalu sulit dipercaya. Sekalipun Fang Lin adalah seorang ahli alkimia, tidaklah realistis baginya untuk memurnikan pil yang dapat membuat orang abadi setelah memakannya. Bagaimanapun, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekuatan ramuan hanya dapat meningkatkan umur seseorang. Ini sudah merupakan terobosan dan kemajuan besar dalam seni alkimia. Bagaimana seseorang dapat mengandalkan kekuatan ramuan untuk menjadi abadi dan hidup selamanya di dunia ini? Tetapi Fang Lin tidak peduli dengan semua itu. Dia pasti akan melakukan apa yang dia putuskan untuk dilakukan. Tidak peduli berapa banyak orang yang meragukannya, dia tidak akan ragu. Dia hanya akan menyerah ketika dia benar-benar menyadari bahwa jalan ini tidak memungkinkan. Kepala Istana Tua dan Tetua Agung tidak keberatan dengan hal ini dan membiarkan Fang Lin melakukan apapun yang diinginkannya. Orang tua Fang Lin tidak bermaksud menghentikannya, hal ini membuat Fang Lin dapat mulai mempersiapkan diri dengan lancar. Untuk memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan berbagai harta karun alam. Untuk tujuan ini, Fang Lin mulai bepergian sejak lama. Namun, kekayaan alam biasa tidak dapat memuaskan kebudewa Fang Lin sama sekali. Bahan-bahan obat yang diinginkannya bisa dikatakan belum pernah terdengar, seperti darah burung Phoenix Dewa dan tanduk unicorn. Bagaimana semua itu dapat diperoleh dengan mudahnya? Belum lagi binatang purba seperti Kilin dan Phoenix Ilahi telah lama punah. Bahkan jika kedua binatang purba ini masih ada, seberapa mudahkah memperoleh hal-hal ini dari mereka?
Selain itu masih banyak lagi harta karun langka yang merupakan obat-obatan ajaib kuno yang sudah hampir punah. Hampir mustahil bagi Fang Lin untuk mengumpulkan semua benda ini. Segala sesuatu sulit pada awalnya. Fang Lin terjebak dalam dilema sejak awal. Pencarian harta karun langka tidak hanya sangat menyita energi, tetapi juga waktu. Itu tidak dapat ditemukan dalam semalam. Untuk tujuan ini, Fang Lin mengerahkan kekuatan istana Danseng, dan para prajurit kota Baidi juga mematuhi perintah Fang Lin dan mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan Fang Lin untuk memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati dari seluruh dunia. 5 tahun kemudian, Fang Lin akhirnya mengumpulkan semua barang yang diperlukan. Darah Phoenix Ilahi diperoleh oleh Fang Lin sendiri. Dia menemukan mayat kuno Phoenix Ilahi, yang belum mendingin, di tempat putus asa di 72 lautan, dan memperoleh darah Phoenix Ilahi dari mayat kuno tersebut. Adapun tanduk kilin, ada sepasang yang disimpan di rumah harta karun suatu kekuatan bela diri tertentu. Fang Lin setuju untuk memurnikan 4 tungku ramuan tingkat 9 bagi orang yang memiliki kekuatan dahsyat ini dengan imbalan sepasang tanduk kilin langka ini. Singkatnya, semua jenis harta karun alam sulit didapat, dan Fang Lin menghabiskan banyak energi untuk mendapatkannya, tetapi untungnya semuanya berhasil dikumpulkan. Setelah mengumpulkan semua barangnya, ia harus mulai menulis resepnya. Lagi pula, dia akan memurnikan pil yang transenden, ramuan yang tak tertandingi. Karena Fang Lin ingin memperbaikinya, dia harus menemukan resep yang tepat sendiri. Untungnya, Fang Lin sudah punya ide, jadi menulis formula pil tidak memakan banyak waktu bagi Fang Lin. Namun, setelah formula itu selesai, Fang Lin menghancurkannya. Kepala istana yang lama juga bertanya kepadanya mengapa dia menghancurkan resep pil reinkarnasi hidup dan mati. Fang Lin berkata kepada kepala istana lama bahwa pil ini tidak boleh diedarkan di dunia, jika tidak banyak orang akan berbondong-bondong mengambilnya, dan bencana yang ditimbulkannya tidak akan terbayangkan, yang mungkin akan menyebabkan kekacauan bagi banyak generasi. Pada saat itu, Fang Lin telah menyadari bahwa dia tengah melakukan sesuatu yang sangat penting, jadi dia sangat berhati-hati dan langsung menghancurkan resep pil reinkarnasi hidup dan mati. Lagi pula, Fang Lin sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa ia mampu memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati, jadi bagaimana mungkin ia bisa membiarkan resep pil yang seharusnya tidak ada di dunia ini diturunkan. Siapa tahu berapa banyak orang yang akan terluka karenanya. Berita tentang Fang Lin yang memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati belum menyebar ke seluruh dunia. Hanya istana Danseng dan kota Baidi yang mengetahuinya. Kekuatan-kekuatan besar lainnya kurang lebih hanya mendengarnya saja, tetapi tidak mengetahui rinciannya. Ketika Fang Lin benar-benar mulai memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati, seluruh istana Danseng, seperti biasa, tidak bertindak terlalu hati-hati. Namun secara diam-diam, orang-orang kuat istana Danseng seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Mereka tidak berani lengah sama sekali dan terus mengawasi pergerakan di sekitar istana Danseng setiap saat. Kepala istana tua dan tetua agung tahu betul bahwa pil reinkarnasi hidup dan mati yang disempurnakan Fang Lin sangatlah penting dan mungkin menarik ketamakan beberapa orang. Meskipun reputasi istana Danseng sudah dikenal di seluruh dunia dan kecil kemungkinan para penjahat akan datang ke istana Danseng untuk melakukan sesuatu, mereka tetap harus waspada terhadap orang-orang penting tertentu yang mungkin bertindak secara diam-diam. Adapun siapa saja orang penting mereka, baik kepala istana tua maupun tetua agung pun mengenal mereka dengan sangat baik. Orang-orang besar yang berani mengambil tindakan terhadap istana Danseng harus memiliki kekuatan alam takdir. Hanya orang-orang kuat di level ini yang dapat mengancam keselamatan Fang Lin di istana Danseng. Hanya ada satu orang yang nampaknya tidak selaras dengan orang lain saat dia sibuk di istana Danseng. Orang ini adalah Qi Liansheng. Setelah Fang Lin mencapai Danzun, Qi Liansheng dan Fang Lin hanya bertemu sekali. Dia menyebut Fang Lin Fang Danzun. Setelah itu, Qi Liansheng selalu menghindari Fang Lin dan tidak pernah berbicara dengan Fang Lin. Meskipun Fang Lin tidak menginginkan hal ini terjadi, Qi Liansheng sangat tidak suka padanya, dan tidak ada yang dapat ia lakukan selain membiarkan Qi Liansheng melakukannya. Dan setelah itu, Fang Lin segera mengabdikan dirinya untuk memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati, jadi tentu saja dia memiliki lebih sedikit kontak dengan Qi Liansheng. Secara logika, meskipun Qi Liansheng tertinggal dari Fang Lin di saat-saat terakhir dan gagal menjadi master alkimia tertinggi, ia masih seorang alkemis 9 ding yang relatif muda di istana Danseng, dan masih punya ruang untuk berkembang. Sekalipun prestasinya tidak sebagus Fang Lin, dia tetap salah satu tokoh terbaik di istana Danseng. Tetapi setelah kegagalan Qi Liansheng, ia tampaknya telah menderita pukulan besar dan tidak dapat pulih. Dia tidak hanya tinggal di rumah dan jarang muncul di depan umum, dia bahkan berhenti pergi ke ruang alkimia. Dia tidak membuat pil apapun selama beberapa tahun. Ini adalah hal yang sangat tidak biasa bagi para alkemis istana Danseng, terutama para alkemis 9 ding.
Beberapa orang tidak tahan dan ingin membujuk Qilian Sheng agar tidak terlalu tertekan, tetapi tidak ada gunanya. Hanya Tetua Agung yang tahu apa yang terjadi dengan Qilian Sheng. Lagi pula, dia diam-diam telah memberitahu Qilian Sheng bahwa begitu Fang Lin menjadi Danzun, dia harus memilih jalan lain. Sekarang, Qilian Sheng memang telah mengikuti instruksi Tetua Agung dan sudah mempersiapkan segalanya untuk masa depan. Sebelum saya menyadarinya, beberapa tahun telah berlalu. 7 tahun telah berlalu sejak Fang Lin mulai menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati. Sejauh ini, belum ada berita yang dirilis, dan tidak seorang pun tahu kapan Fang Lin akan dapat menyelesaikan penyempurnaan pil tersebut. Namun suatu hari, cahaya keemasan melesat ke langit dari ruang rahasia tempat Fang Lin membuat ramuan, membuat khawatir banyak orang di istana Danseng. Cahaya keemasan itu berkelebat dan banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi masih ada orang yang melihatnya dengan jelas dan mengetahui bahwa itu adalah cahaya Chengdan-xia. Melihat munculnya cahaya Chengdan, semua orang berspekulasi bahwa Fang Lin mungkin telah mencapai tahap akhir alkimia dan hampir berhasil. Kalau tidak, cahaya Chengdan yang begitu cemerlang tidak akan muncul. Namun, selain sinar cahaya keemasan, tidak ada gerakan lain yang dapat dianggap abnormal. Di ruang rahasia, Fang Lin berdiri di depan tungku matahari dan bulan Qiankun, menggunakan api jiwa dan Zun miliknya untuk memurnikan ramuan. Selama kurang lebih 7 tahun terakhir, api jiwa itu tidak pernah padam. Bahkan untuk level Fang Lin, ini adalah konsumsi yang sangat besar. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan melihat wajah pucat Fang Lin, yang merupakan tanda kelemahan. Tetapi mata Fang Lin cerah dan dia tampak sangat energik. Dia menatap tungku matahari dan bulan Qiankun, dan segala sesuatu di dalam tungku itu ada di matanya. Titik. Hampir selesai. Sebentar lagi, aku akan bisa menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati. Fang Lin merasa gembira. Dia dapat melihat bahwa banyak harta karun alam langka di dalam tungku itu telah hampir mengembun menjadi bentuk aslinya. Selama tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, Fang Lin yakin dia pasti bisa menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati dengan sukses. Untuk memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati, Fang Lin telah menghabiskan terlalu banyak energi. Vitalitas yang hilang dalam 7 tahun terakhir mungkin memerlukan waktu pemulihan 3 hingga 5 tahun lagi. Alkimia adalah sesuatu yang sangat menuntut pikiran dan energi sang alkemis. Semakin sulit ramuan itu disempurnakan, semakin banyak energi yang harus dikeluarkan sang alkemis, dan semakin lelah pula ia akan merasa setelah penyempurnaan selesai. Belum lagi pil reinkarnasi hidup dan mati yang sedang disempurnakan Fang Lin saat ini, merupakan mahakarya yang tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tenaga dan mental yang dibutuhkan sungguh tak terbayangkan. Jika Fang Lin tidak cukup siap dan tidak terus-menerus meminum pil untuk menstabilkan pikirannya dan memulihkan energinya selama proses alkimia, dia mungkin akan pingsan sebelum pil itu berhasil disempurnakan. Tetapi meskipun Fang Lin menyiapkan beberapa pil untuk diminum saat memurnikan ramuan, dia masih meremehkan kesulitan dalam memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati. Selama 7 tahun terakhir, Fang Lin hampir jatuh beberapa kali, dan dia hanya menggertakkan giginya dan bertahan. Untungnya, semua usaha dan kerja keras tidak sia-sia. Harapan untuk sukses ada tepat di depannya. Selama Fang Lin bertahan sedikit lebih lama, dia bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Dalam ide awal Fang Lin, jika pil hidup dan mati ini disempurnakan, dia akan memberikannya kepada ibunya Bai Qingsui, sehingga dia bisa mendapatkan keabadian setelah meminumnya. Adapun ayahnya, dia telah mencapai alam marsial honor. Masa hidupnya tidak terbatas dan dia dapat hidup sangat lama. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi lawan ayahnya, jadi pil hidup dan mati tidak terlalu berarti bagi ayahnya. Sebenarnya, Fang Lin awalnya ingin memurnikan 2 pil reinkarnasi hidup dan mati, satu untuk masing-masing orang tuanya. Ini akan sempurna. Akan tetapi, bahan-bahan alam dan harta karun yang dibutuhkan untuk memurnikan pil hidup dan mati terlalu sulit ditemukan. Jumlah yang dibutuhkan untuk memurnikan 1 pil saja sudah membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja dan sumber daya dari 2 kekuatan utama istana Danseng dan kota Baidi. Bahkan Fang Lin sendiri telah lama gelisah karena pencarian berbagai bahan alam dan harta karun. Mustahil untuk memurnikan 2 pil hidup dan mati dengan kondisi saat ini. Yang kedua baru bisa dimurnikan setelah pil kehidupan dan kematian yang pertama dimurnikan dan seluruh harta surga dan bumi terkumpul. Namun, Fang Lin berpikir bahwa mungkin tidak ada cara untuk mengumpulkan semua harta karun alam yang dibutuhkan untuk memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati lagi. Lagi pula, beberapa kekayaan alam telah hilang sepenuhnya dan tidak mungkin ditemukan lagi. Misalnya tanduk kilin, benda semacam ini mungkin sudah tidak ada lagi di dunia. Kalaupun ada, kemungkinan tersembunyi di suatu tempat yang sulit ditemukan, dewa yang tahu kapan itu akan ditemukan. Oleh karena itu,
Bahkan jika Fang Lin memiliki kemampuan untuk memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati yang lain, dia tidak memiliki cukup bahan langka dan harta untuk melakukannya. Singkatnya, seorang juru masak yang terampil tidak dapat memasak tanpa nasi. Betapapun terampilnya seorang alkemis, ia tidak dapat membuat pil dari udara tanpa bahan-bahan yang diperlukan. Selama beberapa bulan berturut-turut, cahaya dan siang muncul satu demi satu di Los, dan kemunculannya menjadi semakin sering dan semakin pekat. Saat yang paling menyilaukan adalah ketika cahaya kemasan bersinar ke segala arah, dan bahkan orang-orang dari kekuatan lain yang lebih dekat ke istana dan Seng pun melihatnya. Hari saat ramuan itu rampung semakin dekat. Masyarakat dunia sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi, dan terus bereproduksi hari demi hari. Namun, beberapa orang yang berdiri di puncak semua makhluk hidup telah memusatkan perhatian mereka pada istana dan Seng. Segalanya akan berubah karena pil hidup dan mati yang akan segera diproduksi. Nasib semua makhluk hidup di bumi tanpa disadari telah jatuh pada pil hidup dan mati. 10.000 gunung dan sungai, di dalam gua kuno. Fang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya, tetapi segera ditekan oleh Fang Lin. Saat ia terus berlatih seni surgawi 9 kuali, mata Fang Lin dipenuhi dengan cahaya, lebih terang dari sebelumnya. Pada saat ini, Fang Lin telah melangkah ke alam takdir dan menjadi orang yang kuat dengan takdir. Akhirnya berhasil. Fang Lin mendesah panjang. Pil penggerak langit 7 bintang telah sepenuhnya dikonsumsi, dan kuali mengkilap 9 harta juga telah sepenuhnya diserap oleh Fang Lin. Selain bertahun-tahun mengasingkan diri dan berlatih keras, Fang Lin akhirnya berhasil memasuki alam takdir. Untungnya terobosan itu terjadi di sini, kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan memperhatikannya. Fang Lin berkata dalam hati. Ketika seorang pejuang memasuki wilayah takdir, beberapa fenomena aneh akan terjadi di langit dan bumi. Makin tinggi kultivasi seorang pendekar, makin banyak pula yang dapat ia rasakan. Untungnya, Fang Lin berhasil menerobos masuk ke dalam gua kuno ini. Formasi kuno aneh di dalam gua tersebut mengisolasi fenomena aneh yang terjadi ketika Fang Lin melakukan terobosan. Bahkan penduduk desa di desa kecil di luar gua kuno tidak merasakan sesuatu yang aneh. Sudah waktunya, pil reinkarnasi hidup dan mati akan berhasil dalam waktu dekat. Aku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi saat pil itu selesai, saatnya bagiku untuk meninggalkan era ini dan kembali ke akhirat. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, menyadari bahwa waktunya tinggal sedikit di era ini. Memikirkan hal ini, Fang Lin merasa sedikit rumit dan bingung. Era ini memiliki segala sesuatu yang dikenalnya, dan dia bisa melihat banyak wajah dari masa lalu, tetapi dia bukan lagi Fang Lin yang dulu. Dia tidak seharusnya berada di sini. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Fang Lin menepuk pipinya, matanya menjadi tegas dan jernih, lalu dia berjalan keluar dari gua kuno itu. Ledakan, guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas istana Dansheng, cahaya perak menyala terus-menerus, dan guntur terus berlanjut. Orang-orang di istana Dansheng belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu di langit dan bumi. Guntur dan kilat datangnya tiba-tiba, berlangsung lama, bahkan cenderung semakin kuat. Kepala istana tua berambut putih, berjanggut putih dan beralis putih berdiri di titik tertinggi istana Dansheng, menatap ke arah gemuruh guntur yang saling bersilangan. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Saya khawatir ramuannya akan segera siap, kata kepala istana tua itu dengan lembut. Fenomena aneh berupa berkumpulnya guntur yang tak terhitung jumlahnya merupakan tanda bahwa ramuan yang tak tertandingi akan segera dihasilkan. Ketika beberapa pil 9 kuali diproduksi, fenomena aneh akan muncul di langit dan bumi, tetapi bahkan kepala istana tua itu belum pernah melihat pemandangan guntur dan kilat yang begitu dahsyat untuk pertama kalinya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya pil yang disempurnakan Fang Lin. Dikhawatirkan bahkan langit dan bumi tidak dapat mentolerir keberadaan pil ini, sehingga merusak keseimbangan tertentu. Hal ini memang benar adanya. Jalan hidup dan mati merupakan operasi alam semesta yang paling seimbang. Setiap hari dan setiap saat, kehidupan mati, dan kehidupan baru lahir. Siklus ini berulang terus-menerus, tanpa henti. Hanya dengan cara inilah dunia ini dapat terus berlanjut, dan semua hal di bumi dapat terus berlanjut tanpa gangguan. Jika jalur kehidupan dan kematian terputus, itu akan menyebabkan serangkaian konsekuensi yang tidak terbayangkan, dan semua aspek yang terlibat tidak terlihat oleh orang biasa. Yang disebut pil transenden, maknanya adalah untuk memutus siklus surga yang asli, sehingga memungkinkan makhluk tertentu untuk keluar dari siklus ini dan terbebas dari semua kendala. Dengan kata lain, keberadaan yang melampaui segalanya itu adalah dewa yang sejati, dan tidak setingkat dengan semua makhluk hidup di bumi. Ada tatanan operasi antara langit dan bumi. Langit yang misterius telah merasakan bahwa pil transendensi akan segera lahir, maka muncullah fenomena aneh seperti itu,
dengan maksud untuk memusnahkan pil transendensi yang melanggar perintah tersebut. Guntur-guntur ini adalah sarana yang digunakan surga untuk memusnahkan pil transendensi. Ketika pil hidup dan mati benar-benar diproduksi, bencana yang tak terbayangkan akan datang. Tidak dapat dihindari dan hanya dapat dihadapi, karena ini adalah sarana langit dan bumi. Sekalipun kamu bersembunyi sampai ke ujung bumi, kamu tidak dapat melarikan diri dan hanya dapat menghadapinya. Kepala istana tua tentu saja dapat melihat bencana mengerikan apa yang akan ditimbulkan oleh guntur ini terhadap istana dan Seng. Namun, penciptaan pil reinkarnasi hidup dan mati akan menyebabkan semua orang di istana dan Seng menghadapi malapetaka ini. Meski aku merasa enggan, penyempurnaan pil reinkarnasi hidup dan mati tidak dapat dihindari, dan semua risiko yang menyertainya secara alami perlu ditanggung. Seiring berlalunya waktu, langit di atas istana dan Seng sudah tertutup awan petir. Naga guntur berwarna perak yang terbentuk dari sambaran petir sesekali muncul dari awan gelap, membuat suasana di istana dan Seng menjadi semakin hikmat. Semua susunan sihir telah disiapkan. Bai Qingsui bahkan bergegas dari kota Baidi dan secara pribadi mengambil alih istana Dansheng. Adapun master seni bela diri dari dua kekuatan utama kota Baidi dan istana Dansheng, mereka juga telah dipersiapkan dan menjaga berbagai tempat di istana Dansheng. Sudah ada puluhan orang kuat yang punya takdir, tidak termasuk Bai Qingsui, kepala istana lama dan tetua agung. Tidak ada kekuatan lain di dunia yang mampu menandingi susunan pemain seperti ini. Sebagian besar orang-orang kuat di dunia yang memiliki takdir telah berkumpul di istana Dansheng, siap menghadapi semua tantangan yang akan mereka hadapi saat pil terbentuk. Tampaknya dia benar-benar berhasil. Qi Liansheng berdiri di kediamannya, menatap gumpalan awan badai yang bergulung-gulung di atas langit, suara guntur yang teredam terus terngiang di telinganya, dan ada sedikit ekspresi kesurupan di wajahnya. Pada saat ini, Qi Liansheng teringat apa yang dikatakan Fang Lin di awal. Saat itu, Fang Lin sudah punya ide untuk menyempurnakan pil transendensi, tetapi Qi Liansheng mengira bahwa Fang Lin hanya sedang dalam keinginan sesaat dan akan melupakan ide yang tidak realistis ini setelah beberapa saat. Namun tanpa diduga, Fang Lin telah sampai pada titik ini selangkah demi selangkah, dan dia bahkan telah berhasil menyempurnakan pil transendensi. Qi Liansheng akhirnya memahami kesenjangan nyata antara dirinya dan Fang Lin. Baik dari segi visi maupun keyakinan, dia tidak sebaik Fang Lin. Qi Liansheng menarik napas dalam-dalam. Dia kini telah kehilangan kilaunya di istana Dansheng dan menjadi sangat rendah hati, menyebabkan banyak orang di istana Dansheng berpikir bahwa dia telah jatuh. Ini juga merupakan perubahan yang dilakukan oleh Qi Liansheng. Dia teringat akan petunjuk sang tetua agung dan memahami beban di pundaknya. Meskipun jalan di depannya panjang dan sulit, Qi Liansheng bertekad bahwa dia tidak akan mengecewakan harapan tetua agung bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya. Namun jauh di dalam hatinya, Qi Liansheng berharap bahwa orang yang berdiri di posisi yang lebih tinggi adalah dirinya sendiri, bukan Fang Lin. Pada saat ini, Qi Liansheng teringat gurunya lagi. Dia tidak melihatnya lagi sejak saat itu dan sekarang dia tidak tahu di mana dia berada atau apakah dia masih hidup atau mati. Qi Liansheng mendesah dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa tuannya sangat misterius, dan dia juga memiliki rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Qi Liansheng menenangkan pikirannya dan hendak berbalik dan kembali ke kediamannya, tetapi tiba-tiba dia melihat sosok yang dikenalnya melintas di sudut matanya. Qi Liansheng sekarang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Meskipun sudah ditingkatkan dengan ramuan ajaib dan fondasinya belum kokoh, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang kuat yang sebenarnya, tetapi dia tetap menangkap sosok yang sekilas tadi. Ekspresi Qi Liansheng berubah dan dia segera bergegas mendekat, tetapi tidak ada jejak sosok yang kabur itu, seolah-olah tidak pernah muncul. Apakah ini ilusiku? Qi Liansheng sedikit bingung. Dia hanya melihat punggung tuannya, yang sama persis dengan punggung yang tenggelam ke dalam jurang dalam ingatannya. Qi Liansheng mengingat pemandangan belakang ini dengan sangat jelas. Dia tidak akan pernah melupakannya dan tidak akan pernah salah melakukannya. Apa yang terjadi saat itu membuat Qi Liansheng bertanya-tanya apakah dia salah lihat. Setelah berdiri di sana dalam kebingungan untuk waktu yang lama, Qi Liansheng berjalan kembali ke kediamannya dengan ekspresi sedikit muram. Di sudut, sepasang mata lembut menatap sosok Qi Liansheng yang kesepian, dan tidak ada yang tahu apa yang dirasakannya di dalam hatinya. Qi Liansheng tampaknya telah menyadari sesuatu dan menoleh ke belakang lagi, tetapi tetap tidak melihat sosok apapun. Hari keberhasilan ramuan ajaib akhirnya tiba. Naga guntur perak yang tak terhitung jumlahnya berguling dan meraung di awan hitam. Petir yang sangat dahsyat menyambar seluruh langit, menimbulkan rasa tertekan. Di istana Dansheng, ada juga aura yang tidak biasa menyebar. Tiba-tiba cahaya keemasan menerobos segalanya dan langsung menyambar awan hitam yang bergulung-gulung. Pada saat ini, ramuan transendensi akan keluar, dan langit dan bumi marah. Pada saat yang sama, Mo Shouhei,
yang duduk di langit seperti dewa tua, akhirnya berdiri. Waktunya telah tiba. Sudah waktunya bagimu untuk keluar. Mo Shouhei menatap ke kejauhan, tidak tahu siapa yang sedang diajaknya bicara. Ada sedikit kegembiraan dalam ekspresinya yang tidak dapat disembunyikan. Di luar ruang rahasia, Bai Qingsui dalam keadaan linglung. Dia ingin masuk dan menemui Fang Lin beberapa kali, tetapi akhirnya dia menahan diri. Bai Qingsui tahu bahwa pil hidup dan mati sangatlah penting. Dengan adanya pil ini, Mo Shouhei dan inkarnasi roh kuno lainnya tidak akan melakukan perilaku yang paling ekstrim. Namun, pil hidup dan mati tidak boleh jatuh ke tangan inkarnasi roh kuno, jika tidak semua upaya sebelumnya akan terbakar menjadi abu. Yang paling sulit adalah bagaimana memegang kuncinya. Bai Qingsui tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Fang Lin dan tidak membiarkan siapapun menyakiti putranya. Adapun bagaimana perkembangannya, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Apa yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Di ruang rahasia, cahaya keemasan tak berujung menerobos penghalang dan menerangi 9 langit dan 10 bumi. Semua orang di dunia dapat melihat cahaya keemasan ini, yang sama mempesonanya dengan cahaya keemasan yang muncul ketika Fang Lin mencapai Dansun. Namun kali ini, pil transendensi akan segera diproduksi. Ledakan. Tiba-tiba sambaran petir menyambar langsung ke arah istana Danseng. Seketika, seorang pria kuat dari istana Danseng mengambil tindakan untuk memblokir Guntur. Akan tetapi, guru yang berada di puncak kultivasi abadi ini juga mengerang dan wajahnya tampak sedikit pucat. Semua orang harus berhati-hati. Ini bukan Guntur biasa. Guntur ini sangat kuat. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Sang tetua agung muncul di hadapan semua orang dan memberikan instruksi kepada semua orang dengan nada yang sangat serius. Titik. Semua orang mengangguk. Tidak peduli apakah mereka adalah master dari istana Dansheng atau kota Baidi, semuanya memperlihatkan ekspresi serius. Melihat posisi awan petir di atas, mereka khawatir kalau Guntur dan kilat yang turun nanti malah lebih dahsyat lagi. Namun, tidak peduli seberapa mengerikan Guntur dan kilat itu, mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghentikannya dan sama sekali tidak dapat memengaruhi proses alkimia Fang Lin. Sesaat kemudian, awan petir bergulung lagi, dan kilatan petir seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti badai yang dahsyat, padat dan tak terhitung jumlahnya. Buka formasi. Sang tetua agung berteriak keras, dan semua formasi di luar istana Danseng bangkit, satu demi satu, yang dapat dikatakan sebagai pertahanan yang sangat ketat. Ledakan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar lapisan terluar tirai cahaya susunan sihir, dan susunan sihir yang diciptakan oleh beberapa ahli susunan sihir hanya bertahan selama beberapa tarikan napas sebelum hancur total. Susunan sihir hancur satu demi satu, dan wajah orang-orang di bawah menjadi sangat jelek. Mereka semula mengira bahwa susunan sihir sebanyak itu sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar petir, tetapi mereka tidak menyangka bahwa susunan sihir itu begitu rapuh dan telah rusak lebih dari selusin kali secara berturut-turut. Para master formasi yang masih berada di istana Danseng semuanya terdiam. Masing-masing dari mereka merupakan master formasi paling cemerlang di masa kini dan memiliki reputasi yang sangat terkenal. Mereka semua diundang oleh kepala istana lama untuk datang dan membangun formasi bagi istana Danseng guna menahan malapetaka Guntur. Awalnya, para master formasi ini penuh percaya diri, dan mereka berpikir bahwa kepala istana lama bertindak terlalu jauh dengan mengundang mereka semua, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai kemampuan mereka. Barulah sekarang para master formasi itu menyadari bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan mudah. Puluhan formasi yang mereka bangun dengan susah payah hancur begitu cepat. Meskipun selusin formasi yang tersisa jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, sulit untuk mengatakan berapa lama mereka bisa bertahan. Jika kekuatan kesengsaraan Guntur menjadi semakin kuat, selusin formasi yang tersisa mungkin akan berada dalam masalah. Semuanya, silakan naik dan perbaiki formasi segera. Kalian akan mendapat hadiah 2 kali lipat setelah selesai. Kepala istana tua datang di depan 6 master formasi dan berkata kepada mereka. Ketika ke-6 orang tua itu mendengar ini, mata mereka berbinar. Mereka tidak takut pada bahaya apapun dan semuanya pergi ke puncak istana Danseng untuk memperbaiki lingkaran sihir. Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran di wajah kepala istana tua itu. Mustahil untuk hanya mengandalkan susunan sihir untuk menahan malapetaka Guntur. Pada akhirnya, ia masih harus bergantung pada para master bela diri di atasnya. Jika para jagoan bela diri itu pun tidak dapat bertahan, maka dia, orang tua ini, harus maju berperang sendiri. Setidaknya, tubuhnya yang menua dapat menahan 2 atau 3 sambaran petir. Ketika kepala istana tua memikirkan nasib Fang Lin, hatinya menjadi tegang. Awalnya dia ragu dan mengira segala sesuatunya akan berubah,
Tetapi sekarang, dia sungguh-sungguh percaya pada kata-kata Fang Lin tentang masa depan. Bencana guntur masih terus berlanjut. Setelah badai petir lebat berakhir, beberapa naga guntur berwarna perak menyerbu ke bawah dan menghantam lingkaran sihir itu dengan keras. Kekuatan naga guntur perak ini bahkan lebih mengerikan. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, hanya 3 lapisan terakhir lingkaran sihir yang tersisa. 6 master formasi yang bertugas memperbaiki formasi semuanya berwajah pucat. Mereka bekerja keras untuk membangun formasi tersebut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa tidaklah mudah untuk memperoleh pahala ganda atas cinta. Ini hanya mempermainkan hidup mereka. Ledakan. Sebuah tangan raksasa yang terbuat dari guntur dan kilat tiba-tiba muncul, lalu jatuh langsung dengan kekuatan dahsyat yang membuat langit dan bumi bergetar. Dalam sekejap, semua susunan sihir runtuh dan ke-6 ahli sihir klan hampir terpengaruh. Jika Tetua Agung tidak datang dan menyelamatkan ke-6 orang itu, ke-6 ahli susunan sihir itu pasti sudah tewas di tempat. Meski begitu, aula utama istana Dan Seng hancur. Untungnya, sebagian besar murid biasa di istana Dan Seng telah dievakuasi ke kota Baidi, jadi tidak ada orang lain yang terlibat. Kekuatan kesengsaraan guntur tiba-tiba meningkat pesat, ada sesuatu yang tidak beres. Kata seorang pria kuat yang memiliki takdir dari kota Baidi sambil mengerutkan kening. Bukan hanya dia saja, tetapi orang lain juga sedikit banyak menyadari adanya beberapa masalah. Meskipun kekuatan kesengsaraan guntur sangat kuat, itu seharusnya terjadi secara bertahap. Namun, tangan perak tadi terlalu kuat dan langsung menghancurkan beberapa susunan sihir terkuat terakhir. Jauh di langit, bahkan di atas awan petir, Mo Souhei memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dialah yang telah menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk menyerang secara diam-diam dan langsung menghancurkan beberapa susunan sihir terakhir yang dapat diandalkan istana Dan Seng. Kalau saja saat ini belum tepat untuk muncul, dia benar-benar ingin membasmi saja orang-orang yang menghalangi jalannya dan menghindari semua masalah. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hijau akhirnya muncul dan berdiri di hadapan Mo Souhei, seperti banyak konfrontasi sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Karena entah itu Mo Souhei atau Fang Qingye, keduanya bersedia bertarung kali ini, dan kedua belah pihak punya alasan masing-masing untuk harus bertarung. Jika kau berani menyerangku lagi, aku akan membasmimu. Fang Qingye berkata dengan dingin, ekspresi dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Istrinya dan putra satu-satunya ada di istana Dan Seng. Fang Qingye harus berdiri di depan apapun yang terjadi untuk melindungi mereka dari angin dan hujan. Mo Souhei mengerutkan kening dan melihat ke arah istana Dan Seng di bawah, dengan seringai di wajahnya pil reinkarnasi hidup dan mati, aku bertekad untuk mendapatkannya hari ini, kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu sedang bermimpi. Fang Qingye berteriak, dengan niat membasmi terpancar di antara alisnya. Mungkin orang-orang di dunia belum pernah melihat Fang Wuzun semarah itu. Mo Souhei mengulurkan telapak tangannya, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Fang Qingye seperti kekuatan yang luar biasa. Setiap jejak telapak tangan cukup untuk dengan mudah melenyapkan orang yang kuat dengan takdir. Cara ini sendiri sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan Mo Souhei tidak terpengaruh oleh masalah umur. Fang Qingye menjentikkan jarinya, dan cahaya jari yang sangat tajam menembus banyak jejak telapak tangan dan datang tepat di depan Mo Souhei. Wah! Mo Souhei melayangkan pukulan, yang bertabrakan dengan cahaya jari. Terdengar suara benturan tumpul, dan cahaya jari tiba-tiba menghilang, sementara tubuh Mo Souhei sedikit bergoyang. Fang Qingye mengabaikan jejak telapak tangan mengerikan yang menyerangnya, sosoknya melesat pergi, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Mo Souhei, dengan satu tangan langsung mencengkeram punggung Mo Souhei. Tapi Mo Souhei juga menghilang dalam sekejap. Saat telapak tangan Fang Qingye meleset, pusaran hitam muncul di belakangnya. Kamu, Fang Qingye, masih terlalu muda untuk bertarung denganku. Suara dingin Mo Souhei terdengar dari pusaran hitam, dengan sedikit nada jijik. Fang Qingye tidak berkata apa-apa, berbalik dan menunjuk jarinya. Cahaya hijau berubah wujud menjadi burung Phoenix Dewa, yang mengeluarkan teriakan nyaring dan bertabrakan langsung dengan pusaran hitam. Titik titik titik, titik titik titik. Tanpa suara apapun, burung Phoenix Dewa Biru terjun ke pusaran hitam, dan sosok Mo Souhei muncul 10 langkah dari Fang Qingye. Fang Qingye menggerakkan kakinya, dan sosok-sosok pun berpencar satu demi satu. Dalam sekejap, seluruh kedalaman langit dipenuhi dengan sosok Fang Qingye, dan masing-masing dari mereka adalah nyata dan bukan ilusi. Mo Souhei mencibir berulang kali, dan dengan lambaian tangannya, api ungu menyebar ke seluruh alam semesta, menyelimuti semua klon Fang Qingye dalam api ungu. Walaupun klon itu kuat, dia hanyalah klon, dan dia terus menghilang di bawah kobaran api ungu. Fang Qingye tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dia sangat akrab dengan metode Mo Souhei. Keduanya telah berselisih beberapa kali selama bertahun-tahun.
Meskipun mereka selalu berhenti di titik tertentu, mereka memahami satu sama lain lebih dari siapapun di dunia. Selama tidak ada satupun pihak yang bertarung mati-matian, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lainnya. Tetapi jika pertarungan dilanjutkan, Fang Qingye pasti akan menang. Bagaimanapun, masalah terbesar Mo Shouhei adalah umurnya. Semakin lama pertarungan ini berlangsung, akan semakin merugikan baginya. Akan tetapi, kali ini, Mo Shouhei bertindak tidak seperti biasanya dan menyerang tanpa ragu, hampir bertarung dengan Fang Qingye dengan mempertaruhkan nyawanya. Dalam hal ini, Fang Qingye harus menunjukkan kekuatan aslinya, jika tidak, dia akan mengalami kerugian dan ditekan oleh Mo Shouhei. Kedua pria itu beberapa kali berhadapan langsung, dan setiap kali mereka seimbang, tetapi Fang Qingye telah mencapai tujuannya. Itu sudah cukup baginya untuk menghentikan Mo Shouhei memperoleh pil reinkarnasi hidup dan mati. Tidak perlu benar-benar melawannya di sini. Terlebih lagi, bahkan jika Fang Qingye yakin bahwa dia dapat membasmi Mo Shouhei, orang tua itu pasti akan melarikan diri ketika dia melihat situasinya tidak baik. Selama Mo Shouhei bersikeras melarikan diri, Fang Qingye tidak akan bisa menghentikannya apapun yang terjadi. Demikian pula, bahkan jika Mo Shouhei bisa mengalahkan Fang Qingye, dia tidak akan bisa membasmi Fang Qingye. Jika dia benar-benar memaksa Fang Qingye ke sudut, Mo Shouhei sendiri pasti tidak akan selamat. Tapi sekarang, Fang Qingye dan Mo Shouhei bertarung dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, tanpa ada niat untuk menahan diri. Fang Qingye ingin mencegah Mo Shouhei mendapatkan kesempatan untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati, sedangkan Mo Shouhei tentu saja ingin melakukan apa saja untuk mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Pil reinkarnasi hidup dan mati sangatlah penting bagi Mo Shouhei, maka dari itu dia bertekad untuk mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati meskipun itu berarti menghabiskan rentang hidupnya yang sudah terbatas. Selama dia memiliki pil reinkarnasi hidup dan mati, tidak masalah meskipun umur hidupnya habis. Bagaimanapun juga, dia, Mo Shouhei Gui, pada hakikat hanyalah inkarnasi dari roh kuno, dan pada akhirnya akan kembali ke tubuh roh kuno Tusan dan menjadi bagian dari roh kuno Tusan. Oleh karena itu, kali ini ketika Mo Shouhei datang untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati, dia sudah berencana mempertaruhkan nyawanya demi pil itu, jadi tentu saja dia tidak takut pada Fang Qingye. Konfrontasi antara dua jago bela diri itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh para pendekar biasa. Jika keduanya tidak memilih bertarung di kedalaman langit, kekuatan sisa dari pertarungan mereka sendiri sudah cukup untuk menghancurkan istana dan Sheng dan beberapa kekuatan di dekatnya. Meski begitu, orang-orang di istana dan Sheng masih bisa merasakan aura mengerikan yang datang dari kedalaman langit. Bahkan orang-orang yang berkuasa yang memiliki takdir pun gemetar dalam hati mereka. Mereka telah menduga bahwa di tempat-tempat yang tak dapat mereka lihat, mungkin ada makhluk-makhluk kuat yang sedang bertarung. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Tidak peduli seberapa penasarannya mereka, itu akan sia-sia. Terbang secara gegabah hanya akan menyebabkan kematian. Awan petir tidak menghilang, dan tangan perak tidak muncul lagi setelah muncul sekali. Sebaliknya, jumlah naga guntur perak meningkat, dan mereka memutar tubuh mereka dan bergegas menuju istana dan Sheng. Ambil tindakan. Sang tetua agung berteriak dengan marah dan menyerbu keluar terlebih dahulu sambil memegang pedang di kedua tangannya. Dengan ayunan dua pedangnya, dia langsung membasmi dua naga guntur perak. Orang-orang kuat lainnya yang memiliki takdir juga mengambil tindakan. Beberapa orang kuat yang memiliki takdir dari istana dan Sheng berkumpul di sekitar tetua agung, dan orang-orang kuat yang memiliki takdir dari kota Baidi juga berkumpul bersama dan tidak melakukan tindakan bodoh dengan bertarung sendirian. Meskipun mereka semua adalah master tingkat atas di dunia takdir, apa yang mereka alami kali ini bukanlah hal yang biasa. Itu adalah hukuman dari surga karena lahirnya ramuan yang tidak memungkinkan transendensi. Bahkan orang terkuat yang mengetahui waktu dan mengikuti takdir tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat selamat dari hukuman dari surga ini. Hanya bila semua orang bersatu, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk menolak segala hukuman surgawi. Ada sejumlah besar naga guntur perak, dan semakin banyak naga guntur perak yang tampaknya terus-menerus mengembun di awan hitam. Setiap naga guntur perak memiliki kekuatan guntur surgawi yang sangat dahsyat. Bahkan jika seekor naga guntur perak terbasmi, kekuatan agung guntur surgawi akan menyebar kemana-mana, membuat orang-orang kuat yang memiliki takdir hadir merasa sangat tertekan. Kepala istana lama tidak mengambil tindakan. Dia waspada terhadap tempat lain di mana kecelakaan bisa terjadi Ancient Demon Ridge. Dengan keributan sebesar itu, klan monster kemungkinan besar akan terlibat. Bagaimanapun, itu adalah pil transendensi. Jika orang suci monster tua itu mempertaruhkan nyawanya untuk membawa para prajurit klan monster untuk merebutnya, itu akan sangat merepotkan. Lagi pula, meskipun orang suci ibel tua itu sudah sangat tua, jika dia benar-benar mengabaikan nyawanya, itu akan sangat mengerikan.
Kepala istana tua itu tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak memiliki peluang 30% untuk menang melawan orang suci Ibel tua itu. Untungnya, selain dia, Bai Qingsui juga bertanggung jawab atas istana dan Sheng. Jika orang suci Ibel tua itu benar-benar menyerang tanpa mengetahui akibatnya, Bai Qingsui pasti akan mengambil tindakan untuk membasmi orang suci Ibel tua itu di sini. Kekhawatiran kepala istana tua itu ternyata benar. Orang-orang di Ancient Demon Ridge sudah bersiap untuk bergerak, berniat untuk mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Di Ancient Demon Ridge, orang suci Ibel tua dengan wajah yang sudah lapuk menatap ke arah banyaknya Ibel kuat di hadapannya, merasa sangat tersentuh. Demon Saint, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Kami bersedia mengikutimu untuk bertarung, kata seorang Ibel yang kuat. Orang suci Ibel tua itu merenung dan berkata, jika kita berhasil kali ini, itu akan baik-baik saja. Jika kita gagal, kamu harus tahu konsekuensinya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua anggota klan Ibel kuat yang hadir terdiam. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal merebut pil reinkarnasi hidup dan mati, mereka akan menghadapi balas dendam dari umat manusia. Tak perlu dijelaskan lagi situasi macam apa yang akan dihadapi klan Ibel. Demon Saint, kita tidak perlu bertindak gegabah. Kita harus menunggu kesempatan secara diam-diam. Jika kita benar-benar tidak dapat menemukan kesempatan yang tepat, kita akan mundur saja, kata Ibel kuat lainnya. Benar sekali. Pokoknya, kami akan bertindak saat ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, kami akan kembali lagi nanti. Ini hanya masalah keberuntungan. Mungkin kita cukup beruntung untuk mendapatkannya. Bahkan jika umat manusia ingin membalas dendam setelahnya, selama kita tidak meninggalkan Ancient Demon Ridge, mereka tidak akan bisa menerobos masuk. Ras manusia telah menindasku begitu lama, sudah saatnya ras binatang IBL-ku berubah. Sekelompok monster itu berbincang satu demi satu, dan pada dasarnya mereka semua sepakat bahwa orang suci monster tua itu harus membawa mereka ke istana dan Sheng untuk merebut pil hidup dan mati. Di antara mereka pasti ada beberapa anggota klan Ibel kuat yang benar-benar ingin mengikuti Santo Ibel tua untuk bertarung, tetapi ada juga beberapa anggota klan Ibel kuat yang pikirannya tidak begitu sederhana. Mereka lebih suka orang suci Ibel tua itu mati di istana dan Sheng dan tidak pernah kembali. Hanya dengan cara inilah mereka akan mempunyai kesempatan bersaing memperebutkan posisi Santo Ibel. Bagaimanapun, Santo Ibel tua adalah Ibel tua yang telah hidup bertahun-tahun. Hanya dengan tatapannya saja, dia bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan beberapa Ibel kuat. Dia mencibir dalam hatinya. Orang suci Ibel tua itu melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas. Sekalipun Ibel-Ibel kuat ini tidak membujuknya untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati, dia tetap akan pergi. Alasannya sederhana, orang suci Ibel tua itu telah mencapai akhir masa hidupnya. Sekalipun ia mengandalkan fondasi yang ia kumpulkan sejak masa mudanya untuk bertahan hidup, ia tidak akan hidup lama. Daripada mati karena usia tua, lebih baik berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup selagi masih memiliki banyak energi. Asal dia bisa meraih pil hidup dan mati, dia akan mampu terus hidup, dan kemungkinan besar dia akan mampu membuat kemajuan lebih jauh dengan khasiat obat pil hidup dan mati serta mencapai tingkat yang mendekati tingkatan orang suci Ibel generasi pertama. Pada saat itu, tidak akan mudah bahkan bagi para ahli bela diri umat manusia untuk mengintimidasinya. Akan tetapi, semua itu berdasarkan pada syarat bahwa Santo Ibel tua telah merebut pil reinkarnasi hidup dan mati. Jika Santo Ibel tua gagal merebut pil reinkarnasi hidup dan mati, maka semuanya berakhir. Sang Ibel tua suci memperkirakan bahwa ada kemungkinan besar dia tidak akan dapat melarikan diri dari istana Santo Pil hidup-hidup, dan ada kemungkinan besar dia akan mati di sana. Tapi lalu kenapa? Kau toh akan mati juga, dan mati di istana dan Sheng hanya berarti mati beberapa tahun lebih awal. Tidak masalah sama sekali. Bahkan jika dia kehilangan nyawa beberapa anggota klan Ibel yang kuat, orang suci Ibel tua tidak akan peduli, dan bahkan akan senang karenanya. Lagi pula, dalam pandangan Santo Ibel tua, anggota klan Ibel yang kuat ini mendesaknya untuk merebut pil hidup dan mati, dan mereka berharap kematiannya lebih cepat. Kalau begitu, sang Ibel tua suci tidak akan peduli dengan kehidupan para anggota klan Ibel yang kuat ini. Paling parahnya, mereka bisa saja mati bersama di istana Saint Pil. Kalau begitu, mari kita pergi ke istana dan Sheng dan mencari kesempatan untuk merebut pil transendensi, kata sang Ibel tua suci. Melihat keputusan Santo Ibel tua itu, beberapa anggota klan Ibel kuat yang hadir diam-diam mencibir dalam hati mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa Santo Ibel tua itu juga mencibir. Meskipun mereka semua berasal dari klan binatang Ibel yang sama, mereka semua memiliki motif tersembunyi masing-masing dan saling merencanakan satu sama lain. Hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, ini melibatkan kepemilikan Demon Saint berikutnya. Setan-setan kuat yang hadir ini semuanya memenuhi syarat untuk bersaing.
Siapa tahu siapa yang akan mengambil posisi Demon Saint. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak satu pun dari setan yang kuat ini mempunyai pikiran sama sekali. Bahkan mereka yang setia kepada Santo Evil lama akan memiliki keinginan dan mendambakan posisi Santo Evil di dalam hati mereka. Di seluruh Ancient Demon Reach, semua monster di atas alam transformasi ke-8 telah keluar dengan kekuatan penuh, hanya menyisakan 2 monster transformasi ke-9 untuk menjaga Ancient Demon Reach. Orang suci Evil tua itu mengambil alih pimpinan dan kali ini dia mempertaruhkan nyawanya, tidak meninggalkan jalan untuk mundur. Kawanan monster itu langsung menyerbu ke istana Dansheng. Kepala istana tua yang selama ini memperhatikan pergerakan punggungan monster kuno segera menyadari pergerakan monster itu, dan ekspresinya pun berubah. Seperti yang diharapkan, mereka datang. Singa tua otang pembawa sial ini tidak akan berhenti bahkan jika dia ingin mati. Kepala istana tua itu mengumpat dalam hati. Meskipun dia menduga kalau klan monster itu tidak akan mau sendirian dan ikut campur, tetapi ketika benar-benar tiba pada momen ini, kepala istana tua itu tetap berharap kalau dugaannya salah. Bagaimanapun, situasi saat ini sudah sangat serius. Kalau klan monster datang membuat masalah lagi, siapa tahu bagaimana perkembangannya. Akan tetapi, karena mereka sudah ada di sini, kepala istana tua itu tidak akan bersikap sopan kepada monster-monster itu. Dia diam-diam mengirim pesan kepada Bai Qingsui, yang saat itu berada di istana Dansheng dan belum muncul, untuk memberitahunya berita tentang kedatangan klan monster yang akan datang. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan Guntur terus meningkat. Meskipun orang-orang kuat yang ditakdirkan dari istana Dansheng dan kota Baidi bergabung, mereka tidak tahan lagi. Kekuatan kesengsaraan Guntur cukup untuk melukai tubuh penguasa takdir yang kuat, dan tampaknya tidak ada habisnya. Beberapa penguasa takdir telah terluka oleh kesengsaraan Guntur. Untungnya, cederanya tidak serius dan ia akan pulih dalam beberapa saat. Ia diperkirakan dapat bertahan untuk beberapa saat. Hal terpenting adalah pertarungan di langit yang lebih dalam. Fang Qingye dan Mo Shouhei telah sepenuhnya melepaskan tangan dan kaki mereka, dan pertarungannya sangat sengit. Mo Shouhei bahkan mengeluarkan senjatanya yang jarang digunakan, penggaris pengukur, untuk menekan Fang Qingye sehingga dia bisa membebaskan tangannya untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati. Penggaris ukur itu luar biasa kuatnya. Ketika diayunkan, seolah-olah kekuatan bintang berkumpul di atasnya, membuat Fang Qingye merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi, bahkan setelah mempersembahkan penggaris pengukur, Fang Qingye tidak mengalami kerugian. Dia mengandalkan tinjunya untuk mencegah Mo Shouhei merebut pil hidup dan mati dan menyeretnya ke sini. Apakah kau pikir dengan menghentikanku saja, kau bisa menghentikan segalanya? Saat pertarungan sedang berlangsung gencar, Mo Shouhei tiba-tiba berkata sambil tersenyum di wajahnya. Ekspresi Fang Qingye berubah saat dia merasakan aura kuat yang datang dari jauh, yang jauh melampaui jangkauan seorang pejuang takdir yang kuat dan tidak kalah dengan dirinya atau Mo Shouhei sama sekali. Jelaslah bahwa ini adalah pria kuat lain yang sebanding dengan seorang panglima bela diri, dan dilihat dari auranya, Fang Qingye merasa bahwa orang ini sangat asing dan dia mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah beberapa saat menarik napas, sesosok tubuh muncul di hadapan Fang Qingye. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah hitam dengan sepasang mata yang sangat dingin. Fang Qingye belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi pria berjubah hitam ini memiliki aura yang sangat mirip dengan Mo Shouhei, seolah-olah mereka berasal dari sumber yang sama. Tidak perlu banyak dugaan untuk menduga bahwa orang ini kemungkinan besar adalah inkarnasi dari roh kuno, dan kemunculannya kali ini pasti untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati. Aku akan menahannya, kau ambil pilnya. Mo Shouhei berkata kepada pria berjubah hitam. Yang terakhir mengangguk setelah mendengar ini, dan sekilas dia menuju ke istana dan Seng di bawah. Ekspresi Fang Qingye berubah drastis setelah melihat ini, dan dia ingin maju untuk menghentikannya tetapi dihentikan oleh Mo Shouhei. Kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri, tetapi kamu masih ingin mengurus hal-hal lain. Kamu terlalu ambisius. Mo Shouhei menunjuk Fang Qingye dengan penggaris pengukur dan berkata dengan dingin. Fang Qingye mendengus dingin dan bertarung dengan Mo Shouhei lagi. Mengenai kemunculan pria berjubah hitam, meskipun Fang Qingye sedikit terkejut, itu juga sesuai dengan harapannya. Meskipun dia ditahan oleh Mo Shouhei, pasti ada yang bisa menghentikan pria berjubah hitam itu. Lagi pula, Fang Qingye bukanlah satu-satunya ahli bela diri di ras manusia. Sebelum pria berjubah hitam mencapai istana Dansheng, dia dipaksa mundur oleh tinju yang kuat. Lelaki berjubah hitam itu menghantamkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan tinju kuat yang datang mendekat. Tiba-tiba langit berubah warna, dan tubuh pria berjubah hitam itu bergoyang sedikit, dan alisnya berkerut. Jika kau ingin mencuri ramuan itu, kau harus bertanya padaku terlebih dahulu apakah aku setuju. Terdengar tawa mengejek, dan Hao Yi tiba-tiba muncul di sini. Dialah yang menghalangi laki-laki berjubah hitam.
Titik titik titik. Itu kamu. Pria berjubah hitam itu berkata tanpa ekspresi, dan tidak terkejut dengan penampilan Hao Yi. Hao Yi memanggul busur ilahi tulang naga di punggungnya, melipat tangannya di depan dada, menatap lelaki berjubah hitam tak jauh darinya dengan pandangan jijik, lalu bertanya, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dari mana asalmu? Pria berjubah hitam itu berkata dengan nada dingin tidak perlu membuang waktu untuk bicara omong kosong. Aku ingin melihat seberapa mampu dirimu, yang disebut sebagai guru bela diri baru, dalam menghentikanku. Begitu dia selesai bicara, lelaki berjubah hitam itu menamparkan lagi. Energi hitam yang menakutkan berkumpul di atas langit, membentuk tangan hitam besar, yang langsung menekan ke arah Hao Yi. Hao Yi berdiri diam, dan dia sama sekali tidak bisa bergerak, karena di bawahnya adalah istana dan Seng. Jika dia pindah, istana dan Seng akan hancur. Dengan busur tulang naga di tangan, tali busur yang terbuat dari urat naga tiba-tiba ditarik. Meskipun tidak ada anak panah, aliran cahaya terang mengembun pada busur tulang naga. Memanggil, terdengar suara angin yang bertiup kencang, terdengar pula auman naga yang marah hingga menggetarkan bumi. Aliran cahaya yang terkondensasi pada busur tulang naga langsung berubah menjadi bayangan naga sungguhan, yang menghadapi tangan raksasa gelap yang menutupi langit. Ledakan, aura mengerikan itu menyapu langit dan bumi, dan semua makhluk hidup di bumi merasakan guncangan yang mengerikan, terutama istana dan Seng di bawah Hao Yi, yang membuat wajah banyak orang berubah drastis. Untungnya, hal itu tidak memengaruhi istana dan Seng. Hao Yi memblokir semua kekuatan yang tersisa dan mencoba yang terbaik untuk melindungi istana dan Seng tanpa menimbulkan terlalu banyak dampak. Hanya ini saja yang kamu punya. Lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di hadapan Hao Yi dan mengulurkan kedua tangannya, satu tangan bersifat yin dan tangan lainnya bersifat yang. Dia benar-benar menggunakan energi yin dan yang sebagai panduan untuk membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Ekspresi Hao Yi tetap tidak berubah, dan dengan darahnya yang mendidih, dia meninju pria berjubah hitam itu tepat di wajah. Lelaki berjubah hitam menyerang dengan kedua telapak tangannya. Hao Yi tidak menghindar atau menghindar, tetapi menggunakan fisiknya sendiri untuk menghadapi serangan pria itu. Pria berjubah hitam mengabaikan pukulan Hao Yi dan membiarkannya mengenai wajahnya. Dalam sekejap, keduanya terluka dan terlempar mundur. Hao Yi terlihat berdarah dari sudut mulutnya, tetapi dia hanya mundur 2 atau 3 kaki sebelum menenangkan diri. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ringan, dan ekspresinya normal. Lelaki berjubah hitam itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh wajahnya hancur berkeping-keping. Belum lagi darah dan dagingnya, fitur wajahnya pun berkerut, membuatnya tampak sangat menakutkan. Jika saja lelaki berpakaian hitam itu tidak menyadari ada yang tidak beres pada saat kritis itu dan segera mengerahkan kekuatannya untuk meredakan sebagian kekuatan pukulan Hao Yi, pukulan ini pasti sudah cukup untuk menghancurkan kepala lelaki itu sepenuhnya. Pada saat ini, pria berjubah hitam benar-benar merasakan kekuatan Hao Yi. Fisik terkuat sepanjang sejarah tentu saja bukan sekadar lebay. Dia benar-benar memiliki tubuh kuat yang tak terkalahkan di dunia. Aku sudah menghancurkan wajahmu, dan kau masih ingin bertarung denganku, kata Hao Yi dengan nada meremehkan. Lelaki berjubah hitam itu tetap acuh tak acuh. Wajahnya yang hancur kembali normal dalam beberapa saat. Tidak ada tanda-tanda benturan apapun, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Meskipun kekuatan fisikmu sangat kuat, kau masih kurang sedikit untuk membuatku berhenti, kata lelaki berjubah hitam itu sambil merentangkan kedua tangannya. Kegelapan pun mendekat, menggelapkan seluruh langit seolah ditutupi oleh tirai hitam. Seluruh istana dan Seng, yang meliputi area radius ribuan mil, diselimuti kegelapan, seolah-olah malam telah tiba dalam sekejap. Hao Yi mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini, dia menarik busur tulang naga lagi. Bayangan naga sungguhan terbang keluar dan langsung menuju ke arah laki-laki berjubah hitam. Tetapi lelaki berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya perlahan menghilang, menyatu dalam kegelapan, dan tidak dapat dikenali lagi. Hantu naga sungguhan itu melesat ke dalam kegelapan tak berbatas, namun tidak menimbulkan riak sedikit pun dan menghilang tanpa suara. Pada saat ini, aku adalah langit. Suara lelaki berjubah hitam terdengar, dan lengan hitam yang tak terhitung jumlahnya terentang, menuju ke arah istana dan Seng. Hao Yi berteriak keras, memasukkan busur tulang naga ke dalam tasnya, dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Kekuatan dahsyat itu berubah menjadi tangan emas raksasa, yang menghancurkan semua lengan hitam saat diayunkan, namun kemudian lebih banyak lengan hitam muncul, seolah tak berujung. Hao Yi sendiri juga terjerat oleh puluhan lengan hitam, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dengan gelombang energi dalam tubuhnya, dia menghancurkan semua lengan hitam itu. Kamu langit, konyol sekali. Hao Yi melangkah maju dan menyerbu langsung ke dalam kegelapan tak terbatas, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kegelapan dan mengikat Hao Yi dengan erat.
Tidak hanya itu, api putih aneh mengikuti rantai dan menutupi tubuh Hawi. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam muncul dari kegelapan seperti hantu dan sudah berada di atas istana Dan Seng, hanya beberapa ratus langkah darinya. Adapun apa yang disebut kesengsaraan guntur, hal itu tidak berpengaruh pada pria berjubah hitam. Sekalipun petir menyambarnya, dia tidak peduli sama sekali. Para orang kuat yang memiliki takdir di atas istana Dan Sheng juga melihat pria berjubah hitam pada saat ini, dan wajah mereka berubah drastis. Siapa orang ini? Kepala istana tua itu juga terkejut, wajah tuanya menjadi pucat. Dia dapat merasakan kekuatan lelaki berjubah hitam itu, auranya sebanding dengan seorang jago bela diri. Situasinya tidak baik. Di atas langit ribuan mil jauhnya dari istana Dan Seng, orang suci Ibel tua dan orang kuat lainnya segera berhenti dan tidak lagi mendekati istana Dan Seng. Orang suci Ibel tua itu tampak serius saat menatap lelaki berjubah hitam yang berdiri di atas istana Dan Seng, dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Bukan hanya itu saja, para Ibel kuat yang mengikuti orang suci Ibel tua itu juga menyadari betapa mengerikannya sifat lelaki berjubah hitam itu, dan bahwa dia jelas bukan seseorang yang mampu mereka provokasi. Jangan bertindak gegabah. Mundur 1000 mil lagi. Orang suci Ibel tua itu segera mengambil keputusan dan memilih mundur bersama para Ibel yang kuat. Tidak ada satupun anggota klan Ibel kuat yang keberatan. Meskipun mereka mendesak Santo Ibel tua itu untuk datang dan merebut pil hidup dan mati, mereka tidak ingin dikubur bersama Santo Ibel tua itu. Mereka menyadari bahwa pria kuat berjubah hitam itu tidak mudah untuk diganggu, jadi tentu saja mereka tidak akan mengambil risiko dan merampas pil hidup dan mati saat ini. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang tangguh yang datang. Jika kita ingin mencapai sesuatu, itu akan sesulit naik ke surga. Orang suci Ibel tua itu mengerutkan kening. Kultivasinya sangat tinggi, jadi dia secara alami dapat melihat tabrakan dahsyat di kedalaman langit. Pria berjubah hitam berdiri di atas istana Dan Seng, dan tiba-tiba melihat ke arah tempat Santo Ibel tua dan yang lainnya bersembunyi. Sang Ibel tua suci dan yang lainnya langsung terdiam ketakutan, mengira kalau lelaki kuat tak dikenal berjubah hitam itu akan menyerang mereka. Untungnya lelaki berjubah hitam itu hanya menatap mereka dengan dingin dan tidak berniat menyerang mereka. Akan tetapi, tatapan itu sekaligus memperingatkan si orang suci Ibel tua dan yang lainnya bahwa kalau mereka datang merampok tanpa tahu akibatnya, dia tidak akan keberatan mengusir mereka terlebih dahulu. Orang suci Ibel tua itu memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia secara alami dapat memahami peringatan di mata lelaki berjubah hitam itu, tetapi mustahil membuat mereka mundur begitu saja. Lelaki berjubah hitam itu mengabaikan si orang suci Ibel tua dan yang lainnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah istana Dan Seng. Kekuatan telapak tangan ini begitu dahsyat sehingga seolah-olah seluruh langit runtuh, cukup untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Ketika lebih dari selusin orang kuat dengan takdir dari kota Baidi dan istana Dan Seng melihat situasi ini, mereka semua menjadi pucat dan putus asa di mata mereka. Wajah sang tetua agung berubah pucat, dia menggertakkan giginya saat dia menyerbu maju dengan dua pedang di tangan, sama sekali tidak peduli hidup dan mati, siap menggunakan nyawanya untuk menghentikan serangan lelaki berjubah hitam itu. Tidak, murid kepala istana tua itu mengecil ketika dia melihat ini, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Bertindak bersama, hentikan dia dengan seluruh kekuatanmu. Melihat tetua agung begitu tak kenal takut dan berani, puluhan orang sakti takdir memilih untuk mengambil tindakan satu persatu, tidak membiarkan tetua agung mati. Lebih dari selusin pria kuat yang memiliki takdir menyerang bersama-sama, dan kekuatan mereka mengguncang bumi. Lelaki berjubah hitam itu memiliki ekspresi kosong dan tatapan matanya amat dingin, seakan-akan ia tengah menatap segerombolan semut yang sedang sekarat. Telapak tangan hitam raksasa itu akhirnya jatuh dan bertabrakan dengan puluhan penguasa takdir yang kuat. Tiba-tiba, aura mengerikan menyapu ke segala arah. Istana Dan Seng juga terkena dampak. Istana besar itu jatuh ratusan kaki ke bawah dan banyak istana rusak. Hah! Fang Lin yang berada di ruang rahasia pun ikut merasakan getaran dahsyat itu. Ekspresinya berubah dan dia pada dasarnya menebak apa yang terjadi di luar. Akan tetapi, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun saat ini. Pil reinkarnasi hidup dan mati telah mencapai tahap akhir dan akan siap dalam waktu kurang dari 2 jam. Fang Lin sama sekali tidak bisa pergi saat ini, kalau tidak, pil reinkarnasi hidup dan mati akan terbuang sia-sia, dan Fang Lin sendiri akan sangat terpengaruh oleh kegagalan pemurnian pil ini. Sambil menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dalam benaknya, Fang Lin terus memfokuskan seluruh perhatiannya pada tungku matahari dan bulan Qiankun di depannya, mengamati dengan saksama semua perubahan di dalam tungku itu. Adapun apa yang terjadi di luar, Fang Lin tidak memikirkannya, dia juga tidak ingin memikirkannya. Di luar ruang rahasia, Bai Qingsui bersandar pada pedang dengan kedua tangannya, wajahnya sedingin es, dan dia tidak bergerak selangkah pun. Dia dapat melihat situasi pertempuran di luar dengan jelas,
tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Di satu sisi, apakah menghadapi Mo Shouhei atau pria berjubah hitam yang muncul kemudian, Bai Qingsui tidak dapat bersaing dengan mereka. Di sisi lain, Bai Qingsui percaya pada suaminya. Lin Er, ibu akan selalu ada di sini. Siapapun yang ingin menyentuhmu harus melangkahi tubuh ibu terlebih dahulu. Tatapan mata Bai Qingsui sangat tegas, dan pedang emas di tangannya memancarkan cahaya dingin dan aura pembasmi. Kepulan-kepulan. Di atas langit, puluhan orang kuat yang memiliki takdir memuntahkan darah dan jatuh. Mereka yang wilayahnya lebih lemah sudah kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi bertarung. Sang Tetua Agung merupakan yang terluka paling parah. Dia hampir berlumuran darah ketika dia jatuh dari langit, dengan tulang-tulang patah di sekujur tubuhnya. Kekuatan serangan telapak tangan dari lelaki berjubah hitam itu begitu kuat dan Sang Tetua Agung adalah orang pertama yang menanggung bebannya. Dialah yang menanggung kekuatan paling kuat dari serangan telapak tangan itu, jadi wajar saja jika dialah yang terluka paling parah. Namun pada akhirnya, serangan lelaki berjubah hitam itu berhasil dihalangi oleh mereka semua yang bekerja sama, sehingga istana dan Seng tidak hancur, dan pemurnian pil samsara hidup dan mati tidak terpengaruh. Kepala istana tua itu bergegas ke samping Tetua Agung itu, wajahnya tegang, dan tanpa berkata apa-apa dia memasukkan beberapa pil ke dalam mulut Tetua Agung itu. Namun sesaat kemudian, pandangan sedih muncul di mata kepala istana tua itu, dan ia tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Sang Tetua Agung membuka matanya dengan susah payah. Darah terus mengalir dari matanya. Tatapannya kosong dan tumpul, dan dia tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Adik laki-laki, suara kepala istana tua itu bergetar. Dia tahu bahwa adik laki-lakinya tidak akan berumur panjang. Cedera yang dialaminya sangat parah dan tubuhnya sudah tidak berdaya. Dia tidak dapat diselamatkan. Kakak, aku pergi dulu. Sang Tetua Agung tersenyum pahit dan kesulitan berbicara, tetapi darah masih mengalir keluar dari 7 lubangnya. Adik, akulah yang mengecewakanmu. Kepala istana tua itu menangis. Nafas Sang Tetua Agung semakin melemah dan ia pun sudah hampir meninggal. Akan tetapi, seolah-olah dia memiliki sisa energi terakhir, dia memiliki kekuatan di lengannya. Sang Tetua Agung mengangkat 2 pedang yang masih dipegang erat di tangannya, lalu menyerahkannya kepada kepala istana tua. Istana dan Seng tidak dapat dihancurkan oleh tanganmu dan aku. Sang Tetua Agung meraung, darah mengucur dari mulutnya. Kepala istana tua itu memandangi 2 pedang yang disodorkan Tetua Agung itu dan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Sang Tetua Agung tersenyum, dan senyumnya sangat menenangkan, seolah-olah depresi yang telah terpendam selama bertahun-tahun akhirnya hilang. Kakak, kali ini aku tidak kalah darimu. Kata Tetua Agung sambil tersenyum, dan sisa kehidupan pun lenyap. Kepala istana tua itu tidak berkata apa-apa, hanya menarik nafas dalam-dalam dan memasukkan jasad Tetua Agung itu ke dalam tasnya. Ketika berdiri, kepala istana tua itu tampak seperti orang yang berbeda. Dia menelan pil berwarna merah darah ke dalam perutnya, dan auranya melonjak. Dalam sekejap, ia mencapai batas yang dapat dicapai oleh orang kuat yang punya takdir. Jika aku dapat menahannya selama 5 tarikan napas, aku akan dapat melarikan diri. Hou Yi meraung. Dia telah setengah melarikan diri dari kegelapan tak berujung, namun rantai hitam terus mengalir keluar, dan gangguan dari api putih membuat Hou Yi mustahil untuk segera melarikan diri. 5 napas. Aku bisa mengakhiri semuanya dalam 1 napas. Pria berjubah hitam itu mencibir dan menatap kepala istana tua di bawah dengan jijik. Sang kepala istana tua pun ikut mendongak dan menatap lelaki berjubah hitam itu. Meskipun pihak lain merupakan seorang pria kuat yang tak tertandingi dan sebanding dengan alam bela diri terhormat, kepala istana tua itu sangat tenang saat ini. Sekalipun dihadapkan pada perasaan tertekan yang menyesakkan, hal itu tidak membuat hati penguasa istana tua itu terusik sedikitpun. 2 pedang di tangannya berlumuran darah, yang merupakan darah Sang Tetua Agung. Sekarang dipegang oleh kepala istana lama, ujung-ujungnya tampak lebih tajam. Saat berikutnya, kepala istana tua itu melangkah maju, memegang 2 pedang dan benar-benar menyerang pria berjubah hitam itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatan yang telah meroket dengan bantuan ramuan itu, dan tampak bertekad untuk melawan pria berjubah hitam itu sampai mati. Ada penghinaan di mata pria berjubah hitam itu. Menurut pendapatnya, kepala istana dan Sheng benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Jadi bagaimana jika dia mengandalkan kekuatan ramuan untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa? Ada perbedaan besar antara keduanya, yang tidak dapat diselesaikan dengan ramuan apapun. Namun lelaki berjubah hitam itu tidak mau membuang waktu lagi. Dia memutuskan untuk pergi setelah menyingkirkan orang-orang merepotkan ini dan memperoleh pil kehidupan dan kematian. Kalau tidak, setelah Hou Yi lolos dari kesulitan, akan sulit baginya untuk pergi. Pada saat itu, lelaki berjubah hitam itu mengarahkan jarinya, dan cahaya gelap berkumpul dari segala arah, dan tiba-tiba menyerbu ke arah kepala istana tua yang memegang 2 pedang.
Kepala istana tua itu berteriak keras, lalu menebas dengan kedua pedangnya ke arah cahaya jari hitam yang menyerang. Dengan suara keras, cahaya jari itu menghilang, dan kepala istana tua itu menyemburkan darah dari mulutnya dan berulang kali mundur. Hahaha, itu saja, kau tidak bisa membasmiku. Kepala istana tua itu tertawa terbahak-bahak, rambut putihnya berkibar di udara, tampak sangat gila, auranya bukannya berkurang, malah bertambah kuat, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa ia akan menerobos takdir dan memasuki alam tertinggi. Ekspresi pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan jarinya yang berkekuatan hampir penuh tidak dapat membasmi Master Istana dan Seng. Dan tampaknya meskipun Master Istana dan Seng terluka parah, namun nyawanya tidak dalam bahaya. Titik. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pria berjubah hitam. Bagaimanapun juga, dia adalah pendekar yang tiada taraf, yang sebanding dengan alam tertinggi ilmu bela diri. Dia sebenarnya gagal saat mencoba membasmi seorang seniman bela diri dengan takdir. Ini sungguh memalukan. Aku ingin tahu, berapa banyak gerakanku yang bisa kau halangi. Lelaki berjubah hitam itu mendengus dingin dan menunjuk lagi dengan jarinya, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Orang-orang di bawah berseru kaget ketika melihat pemandangan ini. Beberapa orang kuat di istana dan Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak memejamkan mata, tidak sanggup menyaksikan kematian tragis dari kepala istana lama. Menurut mereka, meskipun kepala istana tua berhasil menangkis jari lelaki berjubah hitam itu, mustahil baginya untuk menangkisnya lagi, dan dia pasti akan mati. Tetapi saat berikutnya, semua orang tercengang. Mereka melihat kepala istana tua mengayunkan kedua pedangnya dan sekali lagi menangkis jari hitam yang mematikan itu. Meskipun kepala istana tua itu terkejut dan batuk darah, dia tetap tidak mati karena jari ini dan bertahan hidup dengan sangat ulet. Kali ini bukan hanya orang-orang kuat di bawah saja yang tercengang, bahkan lelaki berjubah hitam itu sendiri pun tercengang. Lalu dia mengerutkan kening dan niat membasmi muncul di matanya. Pria berjubah hitam itu sangat marah setelah gagal berulang kali. Ia mengira bahwa dirinya hanyalah seorang laki-laki sakti yang punya takdir, dan ia seharusnya dapat membasminya hanya dengan satu jurus. Akan tetapi, dia telah menyerangnya 2 kali berturut-turut dan kedua kali dia berhasil diblok olehnya. Ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak wajar. Kepala istana tua itu mundur beberapa ratus langkah sebelum ia berhasil menenangkan diri. Wajahnya pucat, lengannya gemetar hebat, dan dia hampir tidak dapat memegang kedua pedang di tangannya. Namun demikian, kepala istana tua itu tidak mundur. Dia masih berdiri di depan pria berjubah hitam itu dengan gigi terkatup, dan tampaknya dia siap untuk menahan serangan berikutnya dari pria berjubah hitam itu. Akan tetapi, kepala istana lama sendiri tahu bahwa bukan hanya kesalahannya sendiri sehingga ia mampu menangkis 2 jari lawan, tetapi juga karena sebuah harta karun yang sangat berharga di istana dan Seng. Kalau bukan karena harta karun itu, kepala istana tua itu tahu bahwa ia akan tamat riwayatnya saat berhadapan dengan jari pertama dari lelaki berjubah hitam itu. Akan tetapi, bahkan dengan harta rahasia yang membantunya secara diam-diam, jarak antara kepala istana tua dan pria berjubah hitam itu terlalu besar. Memblokir 2 jari tanpa mati sudah menjadi batasnya. Jika lelaki berjubah hitam itu terus menyerang, kepala istana tua itu pasti akan mati. Namun, meski itu berarti kematian, kepala istana tua itu tidak mundur. Rekan seperguruannya meninggal di depannya, dan di belakangnya terdapat istana dan Seng yang telah mereka jaga dengan susah payah selama bertahun-tahun. Dia tidak akan pernah membiarkan istana dan Seng dihancurkan hari ini. Mencari kematian, lelaki berjubah hitam itu menyerang secara langsung, dan tinju hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Dia ingin membasmi semua orang di istana dan Seng bersama-sama, dan tidak ingin menyia-nyiakan usahanya lagi. Pupil mata kepala istana tua itu mengecil. Dia tidak menyangka lelaki berjubah hitam akan bersikap begitu tegas. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menangkis semua pukulan ini? Lawanmu adalah aku. Pada saat ini, Hao Yi akhirnya lolos dari kegelapan tanpa batas. Wajah lelaki berjubah hitam itu berubah dan dia menatap kepala istana tua itu dengan sedikit jengkel. Kalau saja bukan karena halangan dari kepala istana lama yang membuang-buang waktu, dia pasti sudah meminum pil hidup dan mati sebelum Hao Yi melarikan diri. Sayangnya, sekarang Hao Yi sudah bebas dari belenggu, dia pasti tidak akan memberi dirinya kesempatan untuk menyerang istana dan Seng, dan cara yang sama tidak akan berhasil lagi pada Hao Yi. Dengan kata lain, kecuali lelaki berjubah hitam itu dapat mengalahkan Hao Yi dalam konfrontasi langsung, dia sama sekali tidak akan mempunyai kesempatan untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati. Namun saat ini, tinju yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke arah istana dan Seng, dan tampaknya ketua istana lama dan semua orang di istana dan Seng akan mati di sini. Hao Yi terlambat untuk menyelesaikan krisis istana dan Seng, dan Fang Qingye di kedalaman langit bahkan lebih tidak berdaya.
Dia hanya bisa menyaksikan semua orang di istana Danseng terjerumus dalam krisis. Tepat pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya putih muncul di istana Danseng, menyelimuti seluruh istana Danseng dengan cahaya putih, dan cahaya lembut menarik kembali kepala istana tua itu. Ledakan, tanda-tanda tinju yang tak terhitung jumlahnya mendarat di cahaya putih, dan langit serta bumi tiba-tiba berubah warna. Bahkan awan badai di atas pun terpengaruh dan menghilang seketika. Namun, kekuatan cetakan tinju itu tidak mampu menembus tirai cahaya putih yang tampaknya lemah dan sepenuhnya terhalang di luar, sehingga istana Danseng dan semua orang di tirai cahaya itu tidak terpengaruh. Bagaimana ini mungkin? Mata pria berjubah hitam itu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa istana Danseng telah lolos dari bencana dan tidak dihancurkan olehnya. Bahkan kepala istana tua yang awalnya ditakdirkan mati pun selamat secara kebetulan. Hao Yi menghela napas lega saat melihat ini. Dia lega melihat istana Danseng aman. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa menghentikan pria berpakaian hitam itu, jika istana Danseng hilang, semua usahanya akan sia-sia. Kepala istana tua itu memandang cahaya putih yang menyelimuti di atasnya, merasa amat tersentuh. Dia tahu apa yang sedang terjadi, dan itu masih karena harta rahasia istana Danseng. Harta karun ini ditinggalkan oleh Xuan Yuanya di masa lalu. Pada waktu itu, kepala istana yang lama belum menjadi kepala istana. Xuan Yuanya pernah memberitahu kepala istana tua dan guru tetua agung bahwa istana Danseng akan menghadapi bencana di masa depan, jadi dia meninggalkan harta untuk menjaga istana Danseng. 1890